Inna ad-dina 'indallahil Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Masya Allah. Aku merinding dengernya kayak Allah tuh kalau misalnya nggak ada cobaan itu kita nggak akan pernah belajar dari situ ya. Itu yang aku juga dapetin sebenarnya dari perjalanan proses hijrah aku. Kalau mungkin pada tahu akhirnya aku memutuskan pakai menutup aurat itu tahun 2012, tahun setelah aku nikah. Tujuan aku yang pertama untuk ketika aku menutup aurat adalah supaya aku terpisah dari pergaulan aku yang sebelumnya. Itu tujuan aku yang pertama. Gimana caranya ada rem untuk aku dan suamiku keluar dari pergaulan kita yang dulu. Ya alhamdulillah berhasil gitu, maksudnya pelan-pelan menjauh, pelan-pelan menjauh untuk sesaat ya. Saya nggak pernah mau bilang kalau misalnya teman-teman kita yang dulu yang mungkin bisa membawa kita kepada kebatilan itu mereka pada akhirnya mereka adalah yang terburuk. Kita nggak akan pernah tahu, jangan pernah ngejudge orang mereka yang terburuk karena kita nggak akan pernah tahu suatu saat mereka yang lebih baik daripada kita. Yang penting adalah akhirnya kan. Proses hijrah manusia kita nggak akan pernah ada yang tahu. Jadi di situ akhirnya saya mutusin berjilbab, tapi ya udah segitu aja gitu. Alhamdulillah ngejalanin kewajiban-kewajiban tanpa mendalami ilmu Islam. Hanya dari luarnya aja yang pernah saya tahu. Saya rasa suami saya juga waktu itu kayak gitu ya gitu. Jadi benar-benar kita sama-sama punya tujuan yang sama supaya pernikahan kita lebih baik deh, supaya kita benar-benar jadi suami istri yang lebih punya masa depan, punya tujuan yang lebih baik, dan hari-hari kita juga nggak ke-waste sama hal-hal yang sekiranya bisa ngerusak hubungan suami istri kita pada saat itu. Dan aku nikah masih muda banget, aku nikah umur 20 tahun, masih yang labil banget, emosinya masih membludak-bludak, dan aku rasa udah deh kayaknya harus pakai jilbab. Mudah-mudahan insya Allah ini jalan pertama, dan ini udah keinginan kedua orang tuaku, terutama papaku, dari mulai maksa sampai aku pakai jilbab. Waktu aku dipaksa masuk pesantren, terus dipaksa pakai jilbab, sampai akhirnya aku copot jilbab sendiri, akhirnya aku syuting apa segala macam. Waktu aku pakai jilbab, papaku langsung sujud syukur. Itu udah kayak beliau Masya Allah yang selama ini ngedoain, dan alhamdulillah akhirnya terjawab doanya. Oke, singkat cerita setelah itu prosesnya lama, nggak cepet, aku nggak langsung ada panggilan dalam hati pengen mendalami ilmu agama, pengen tahu Islam itu seperti apa, sampai akhirnya baru beberapa tahun yang lalu akhirnya aku kayak, mungkin di sini teman-teman pada saat umroh kita sama-sama berdoa ya sama Allah, mintanya kalau teman-teman mungkin balance dunia dan akhirat. Kalau aku enggak, aku mintanya dunia terus. Ya Allah pengen punya anak, ya Allah pengen supaya rezekinya lancar, ya Allah pengen ini pengen itu, pokoknya semuanya duniawi, nggak ada minta gimana caranya ditingkatkan iman. Satu hari aku ngerasa kok hidup aku kayak semuanya ngejar kerja, semangat banget, semua kejar dunia terus. Makanya sama suamiku gimana caranya nih kita bisa bikin ini, masih semangat ya, mungkin karena umurnya juga. Tapi bener-bener di satu titik pertama suamiku duluan nih yang Masya Allah gitu, akhirnya dia mulai datang ke kajian, mulai sholat di masjid, mulai denger kan, oh kayak gini. Dulu aku nganggep kajian itu mohon maaf gitu, aku ngelihat pertama kan iparku dulu ya, Wisnu dulu, aku ngelihatnya nggak mau ikut kajian, nanti jadi lebay gitu, jadi gimana gitu. Aku sempet kayak gitu loh, astagfirullah, sempet yang lihat kayak kajian tuh kayak satu tempat yang nanti bisa bikin aku ya udah hidupnya nggak nyantai. Pokoknya kita agama biasa-biasa aja, nggak usah yang terlalu lebay-lebay. Sampai pernah ada pemikiran aku yang kayak gitu, dan akhirnya aku satu titik aku benar-benar ngerasa ada yang hilang di dalam hidup aku gitu, kayak ada yang kosong gitu. Setelah pencapaian yang aku dapat,
apa ya yang nggak enak gitu, apa ya yang ngeganjel dalam hati, kenapa sholat biasa aja ya gitu, nggak ada rasa yang nempel di dalam hati, kenapa hidup nggak tenang ya gitu, kenapa dapat rezeki juga biasa aja, kenapa dapat masalah ya tambah gusar gitu, maksudnya nggak ada kayak tempat kita untuk bersimpuh. Ya pastinya waktu itu banyak banget cobaan-cobaan yang mungkin kalau Mbak Edis orang-orang pada tahu, aku orang-orang nggak pada tahu gitu ya, bedanya gitu aja gitu. Tapi akhirnya di saat ada beberapa cobaan yang aku dapetin sama suami aku, dan akhirnya di situ kita jadi satu trigger untuk kita kayaknya udah saatnya deh, terutama untuk aku ya. Kalau suamiku mungkin udah duluan, masya Allah, tapi dia ngasih tahu aku juga bebel gitu, nggak mau yang coba yang datang ke kajian dengar gitu, atau enggak nonton aja di YouTube, nggak mau ntar malah jadi gimana biasa-biasa aja gitu. Sampai akhirnya di satu titik terendah aku yang dimana itu aku ngerasa aku hidup untuk apa ya gitu, kenapa aku ngerasa ada yang kosong gitu di dalam hati aku, kenapa aku ngerasa kayak nggak ada tujuan hidup. Sampai akhirnya aku ngeberaniin diri, aku umroh dulu waktu itu, alhamdulillah dapat rezeki pergi umroh, terus pergi umroh lagi. Di situ aku entah kenapa doa aku fokus cuman satu, aku minta, ya Allah tolong lembutkan hati hamba gitu, ya Allah tolong buka hati aku. Kalau aku minta bener-bener di situ fokus minta Allah supaya sentuh hati aku, dah nggak ada doa yang lain, itu doang yang aku minta. Masya Allah, malamnya itu posisi aku di Madinah masih biasa aja, kebetulan nyampenya di Madinah dulu, masih ya udah ngejalanin seperti biasa gitu. Terus yang pasti ke Raudhah nangis gitu pasti gitu. Terus sampai di Mekah, di situ aku doa di beberapa tempat-tempat yang mustajab. Kemudian malamnya itu bener-bener 3 hari sebelum pulang itu aku tiba-tiba malam kayak apa ya, kayak hati nggak tenang, ketakutan, takut sampai aku tidur aku ketakutan mati, sampai ketakutan mati bener-bener yang sampai aku ngomong sama suami aku, yang aku kenapa ya kok aku takut mati, aku nanti gimana nih kalau aku mati, aku belum punya apa-apa, aku nggak bawa apa-apa, aku nggak kenal, aku aja nggak tahu aku sholat tuh untuk apa gitu, sampai segitunya aku nggak mengenal Allah gitu. Sampai akhirnya suami aku juga nangis, aku bilang, yang itu jawaban dari doa kamu gitu, itu hidayah yang Allah kasih gitu, cepet ambil gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang. Di sana kan masih ada kesempatan ya, aku ya terus di sana sholat tobat, terus berusaha ngedeketin diri sama Allah. Sampai akhirnya pas pulang, pertama aku ngeberaniin diri gitu untuk nonton di YouTube dulu. Ya Allah, ternyata kemana aja aku selama ini ya, ternyata seindah ini Islam gitu, seindah ini ajaran-ajaran yang Allah kasih, seindah ini Al-Quran, seindah ini cinta Rasulullah sama kita gitu, aku kemana aja selama ini. Terus sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk datang ke kajian pertama, itu kajiannya Ustadz Fatih. Di situ kajiannya temanya tentang kematian. Jadi udah masya Allah, udah jalan Allah baik banget, Allah masih ngasih kesempatan untuk aku untuk bisa mendekatkan diri sama Allah, memperbaiki diri lagi, mengisi kekosongan dalam kehidupan aku, yang akhirnya di situ aku masya Allah banget ya. Udah setelah aku pulang, aku makin semangat lagi. Insya Allah ini jadi amal jariah deh buat Ustaz Fatih sama Ummu Sajat, masya Allah. Setelah itu aku pulang, aku alhamdulillah terus kayak kajian itu menjadi satu kebutuhan, jadi satu kayak kalau sampai ada bolos datang ke kejadian tuh kayak apa ya, kayak kesel banget gitu, kayak ada yang hilang gitu dari yang tadinya sebenci itu sama kajian, kayak maksudnya bukan benci, kayaknya apa sih gitu, nggak usah lah gitu yang kayak gitu ya. Masya Allah, itulah Allah maha pembolak balik hati manusia. Kita nggak akan pernah ada yang tahu
kapan kita ada di posisi ini, kapan kita mungkin naudzubillah min zalik bisa kembali lagi ke posisi yang kemarin, kita nggak akan pernah tahu. Makanya doa yang terus dipanjatkan kepada Allah, kepada Allah untuk supaya tetapkan hati kita, supaya kita tetap bisa lebih baik lagi, tetap bisa seperti ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini sih yang aku dapat banget, pastinya ujian banyak, mungkin aku beruntungnya nggak banyak yang tahu aja gitu ujiannya apa gitu. Kalau Mbak Edis, masya Allah sih, sampai aku tapi nggak tahu loh Mbak, aku bener-bener tuh saking aku memang nggak ininya ke ini, sempet denger sekelentingan aja gitu, nggak yang aku nggak pernah nonton infotainment, nggak yang tipe yang baca media sosial untuk hal-hal yang kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang lagi di titik yang dimana di saat datang ujian, alhamdulillah Allah masih sayang. Alhamdulillah Allah lagi pengen ini, sayang hambaku sini kemana aja dari kemarin gitu, kok kayaknya ada yang kurang gitu. Kalau misal lagi dikasih ujian sama Allah jadi ngerasanya kayak alhamdulillah gitu. Kalau dikasih rezeki sama Allah, alhamdulillah lagi. Tapi kadang-kadang takut gitu, ada rasa kayak ini ujian, ini rezeki dari Allah nih, takutnya ntar jadi ujian nggak ya gitu. Dan satu yang aku dapat dari proses hijrah, satu yang nggak pernah bisa dibayar dengan apapun, satu hal, ketenangan. Udah, itu aja. Ketenangan yang selama ini aku cari dalam hidup aku yang nggak pernah aku dapat. Mau aku datang ke, aku ngomong sama psikiater, aku ngomong sama siapapun, itu nggak pernah aku dapat sekarang gitu. Ini baru sekarang aku ngedapetin namanya ketenangan, dimana rasa ikhlas itu datang dengan sendirinya. Ketika ujian datang ikhlas, insya Allah pasti yang namanya manusia ya, nggak mungkin kita yang namanya dikasih ujian nggak sedih, nggak apa, pasti ada sedihnya. Tapi di saat kita dekat sama Allah, di saat kita yakin ada yang lebih besar yang bisa benar-benar yang memberikan cobaan tersebut, yang akhirnya bisa menyelesaikan juga cobaan tersebut, di saat kita yakin itu, insya Allah kayaknya hidup ini tenang aja. Sampai sekarang yang bikin takut cuma satu, setelah ini kita meninggal di alam kubur seperti apa itu. Setelah itu kita kehidupan kita setelah itu lagi seperti apa, itu aja sih gitu. Mudah-mudahan aku masih ngerasa cobaan di hidup aku Allah kasih cepat dapat pertolongannya gitu. Itu yang aku kadang-kadang aku kesel sama diri aku sendiri, aku nangis, aku malu sama diri aku sendiri. Allah sebaik ini sama aku, tapi aku dari kemarin kemana aja gitu. Tapi masya Allah, Allah baik banget. Mungkin kalau misalnya cobaan beda-beda ya sampai hari ini. Melihat aku belum dikasih keturunan, tapi ya kalau mungkin banyak yang nanya ini kok bisa sabar sih gitu. Kalau dulu ya mungkin kalau misalnya ada orang yang ngebully apa segala macam gitu, kita cuek tapi dalam hati juga kayak kesel apa segala macam. Tapi kalau sekarang nggak tahu ya, masya Allah deh, aduh kayak hidup tenang aja bawaannya. Alhamdulillah. Yang penting Allah masih kasih umur, masih kasih kesempatan untuk terus bertaubat, memperbaiki diri, makin dekat sama Allah lagi, dan insya Allah aku sama suami aku doain bisa terus berpegangan tangan sampai ke jannah nanti, insya Allah. Amin, amin, amin.